Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada. Pada episode kali ini, kita akan membahas temanya adalah menakar kesahihan Robitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab Alawiyin. Nah, fokus kajian analisis kita pada episode kali ini, kita fokus bukan terhadap kehormatan keturunan Nabi, kita fokus juga bukan benar atau salah sebuah ataupun seorang individu, dan bukan tentang pengakuan ulama. Yang akan kita bahas kali ini adalah murni audit ilmiah atas klaim pencatatan dan verifikasi nasab yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah. Dalam pembahasan kita pada kali ini, saya akan membagi beberapa segmen supaya mudah untuk teman-teman pahami, Anda-Anda yang awam pun juga bisa menelaah apakah layak atau tidak Robitoh Alawiyah itu sebagai lembaga pencatat nasab. Nah, pada segmen pertama ini, kita akan membahas terkait prinsip dasar. Saya ingin mengunci terlebih dahulu supaya kalau ada yang mengomentari video saya ini, supaya tidak lari kemana-mana. Supaya fokus terhadap 5 poin prinsip dasar yang ingin saya sampaikan dalam analisis ini. Nah, yang pertama, pencatatan nasab itu adalah sebuah aktivitas ilmiah administratif. Bukan kita bicara simbol, bukan secara simbolik. Yang kedua, kesahihan sebuah lembaga pencatat nasab itu diukur dari metodologi. Lagi-lagi dan sekali lagi kita bicara metodologi. Kalau kita bahas polemik nasab itu tidak akan jauh dari metodologi. Bukan sebuah reputasi sosial. Bukan sebuah pengakuan secara sosial. Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, tidak semua pencatat nasab itu otomatis sahih secara ilmiah. Dan yang keempat, beban pembuktian itu ada pada lembaga, bukan pada publik. Serta yang terakhir, kritik metodologis itu bukan penghinaan nasab. Ini yang harus dipahami, prinsip-prinsip ini supaya teratur dan terarah. Bagaimana kalau misalkan ada yang membantah pernyataan saya ini. Dan ini mengunci sebuah pernyataan ataupun statement bahwasanya pendukung keimat itulah anti habaib, menuduh kebencian, dan tidak beradab terhadap keturunan Nabi. Itu yang selalu menjadi framing pendukung-pendukung Balawi. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua. Ya, kita akan berpikir bagaimana theoretical frame atau kerangka berpikir ini di dalam analisis. Apakah betul? Apakah benar? Apakah layak percaya Robitoh Alawiyah itu sebagai lembaga pencatat nasab? Nah, muncul premis utama jika suatu lembaga mengklaim diri mereka itu sebagai pencatat nasab, maka mereka harus memenuhi standar minimum pencatatan ilmiah. Ini yang saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Ada standar umum lembaga pencatatan nasab. Yang pertama, metodologinya pun itu nampak dan terlihat jelas. Open metodologi, ya, bagaimana metode penetapan nasab itu menjadi sebuah standar yang mereka lakukan dalam pengesahan nasab. Yang kedua, sumber data itu dapat ditelusuri. Apakah sumber data yang mereka lakukan untuk memverifikasi nasab seseorang yang tersambung kepada Nabi, itu datanya bisa ditelusuri atau tidak? Ini yang terpenting.
Karena ini adalah sumber kajiannya daripada tesis keimat. Yang ketiga, ada nggak sistem verifikasi dan koreksi? Kalau verifikasi dari mereka itu dikatakan sudah sahih, benar, apakah ada koreksi dari pihak lain untuk mengaudit ulang hasil verifikasi mereka? Serta adanya dokumen yang dapat diaudit ulang. Dan yang kelima adalah prosedur penolakan ataupun pembatalan klaim itu ada atau tidak. Nah, tanpa 5 hal tadi, pencatatan nasab itu tidak sahih secara akademik. Makanya kita kunci terlebih dahulu bagaimana standar umum sebuah lembaga pencatatan nasab. Apakah memiliki 5 kategori atau 5 indikator yang saya sampaikan barusan. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Pertanyaan riset dan hipotesis. Pertanyaan riset utama yang saya sampaikan, yang saya ajukan hari ini adalah, apakah Robitoh Alawiyah itu memenuhi standar ilmiah sebagai lembaga pencatat dan verifikator nasab yang mereka akui adalah nasabnya Alawiyin. Makanya namanya Robitoh Alawiyah. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Alawiyin, padahal Alawiyin itu adalah keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang saya ajukan itu hanya 5. Nah, metodologi apa yang digunakan Robitoh Alawiyah? Ini nanti akan menjawab apakah betul, apakah sahih, apakah layak dipercaya Robitoh Alawiyah itu adalah lembaga pencatatan nasab. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber nasab itu diverifikasi? Ini pertanyaan yang jelas, yang gamblang. Kita melihat bagaimana uji akademik dalam memverifikasi nasab. Kemudian ketiga, apakah terdapat mekanisme koreksi pembatalan? Ya. Kemudian, apakah arsip dapat diaudit oleh pihak lain atau audit independen? Dan apakah standar RA itu atau Robitoh Alawiyah itu konsisten dan terdokumentasi? Kita akan melihat fakta dan data yang ada di lapangan selama polemik nasab ini. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul hipotesis awal. Ya, Robitoh Alawiyah itu lebih berfungsi sebagai lembaga pengarsip nasab berbasis tradisi internal, bukan sebagai lembaga pencatat nasab dengan standar verifikasi ilmiah yang modern. Ini kita kunci stepnya. Kenapa saya katakan kita bisa mengunci hipotesis awal ini? Karena kita bisa menyimpulkan berdasarkan data dan fakta. Tadi yang saya jawab, yang saya tanya adalah metodologinya apa? RA ini metodologi dalam memverifikasi nasab itu harus jelas. Seperti apa? Jangan sampai menggunakan metode standar ganda. Terus sumbernya nasab verifikasi dari mana? Apakah nasab itu diverifikasi dari sumber asal di abad 4 atau tidak? Namun dalam fakta yang disampaikan tesis keimat baru tercatat di abad ke-9 Hijri. Kemudian apakah ada koreksi? Ya, selama ini koreksi nasab itu sahih atau tidak? Kemudian dibatalkan atau tidak? Nah, ini seperti apa mekanismenya? Kemudian apakah bisa diaudit ulang? Ketika misalkan nasabnya Mbak Alawi sahih dan dicatat di Robitoh Alawiyah di bawah lembaga otonom Maktab Daimi, apakah juga bisa diuji ulang oleh pihak lain? Ternyata diuji oleh tesis keimat pun tidak bisa memverifikasi ulang atau tidak bisa menjawabnya. Dan apakah standar Robitoh Alawiyah ini konsisten? Sejauh ini mereka terus menghindar dari sebuah standar yang konsisten. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman teman-teman semuanya. Kemudian bagian keempat, bagaimana metodologi riset yang saya lakukan? Jenis riset yang saya lakukan adalah kualitatif dan analitis, audit metodologis. Ya, jadi karena saya
berbasis data ketika bernarasi ya harus menunjukkan metodologi dan datanya. Pendekatannya melalui audit metodologi pencatatan. Kemudian analisis dokumen dan prosedur. Ini sumber-sumber referensinya pun juga dari kedua belah pihak. Bagaimana tesis berbicara dan bagaimana antitesis itu membantahnya. Kemudian perbandingan dengan standar pencatatan genealogis. Nah, dan serta analisis wacana klaim bahwasanya nasab mereka itu sahih. Nasab yang paling sahih di antara nasabnya Ahlul Bait. Itu yang disampaikan pada pengakuan awal, pada klaim mereka di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang dibuat oleh Pak Hanif Alatas di bagian prolog. Ini jelas, ya. Kemudian bagian kelima, bagaimana sampel data dan objek. Objek yang saya lakukan itulah Rawabitoh Alawiyah itu sebagai pencatat nasab. Itu adalah definisi dari Rawabitoh Alawiyah yang kita kenal hari ini. Ya, apakah ada data ya yang bersinergi dengan data lain? Artinya data internal apakah bisa di cross check dengan data eksternal? Baik buku silsilah, kemudian pernyataan metode yang tercatat, ya, bagaimana metode pencatatan itu disampaikan. Kemudian yang paling besar pengaruhnya adalah narasi publik terkait verifikasi nasab. Mereka sudah melakukan verifikasi nasab melalui Maktada ini bahwa nasab Ba'alawi itu sahih. Namun di sisi lain tesis mengatakan nasabnya Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Serta mereka memberikan counter narasi bahwa nasabnya mereka telah sahih. Artinya narasi publik terkait verifikasi nasab. Ini yang harus kita pahami, apakah relevan, apakah menjawab selama ini, atau hanya menutupi data karena tidak ada 5 indikator yang tidak pernah mereka miliki untuk bisa diverifikasi ulang. Ini yang menjadi landasan dasar bagaimana data atau sampel data itu dan objek penelitian. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian ke-6. Ini yang paling penting, data dan temuan, ya, serta pembahasan inti. Data temuan dan pembahasan inti yang terkait audit apakah Rawabitoh Alawiyah itu layak sebagai lembaga pencatat nasab, tanda kutip, Alawiyin. Ya, mereka mengklaim itu keturunan Alawiyin. Ya. Nah, temuan utamanya yang pertama adalah ketiadaan metodologi yang tertulis dan yang terbuka. Tidak ditemukan metodologi ataupun tidak ditemukan dokumen metodologi yang terkait tentang pencatatan nasab ya dengan menjelaskan langkah-langkah verifikasi. Mereka kalau kita tekan, mereka kalau kita singgung terkait metodologi, data dan verifikasi atau uji akademik, mereka selalu mengalihkan isu kepada adab dan akhlak. Ini yang jadi masalah. Mereka tidak gamblang bagaimana menjelaskan langkah-langkah verifikasi. Ketika orang itu diisbat, ketika orang itu dicatatkan, ketika orang itu diverifikasi, kemudian disahkan sebagai keturunan Nabi. Ini yang tidak terjadi dan ini yang tidak terbuka. Jangan itu. Untuk menyinggung verifikasi itu pun mereka marah-marah. Kita bicara tesis untuk membuktikan nasab mereka sahih atau tidak, mereka juga marah-marah. Mereka malah menuduh, menyerang kepada penelitinya, menyerang kepada tesis keiman. Ini jadi masalah. Ya. Kemudian kriteria penerimaan dan penolakannya apa? Mereka tidak menjelaskan. Ketika mereka pernah membatalkan nasabnya Wali Songo, ya, oleh almarhum Habib Alidin Assegaf waktu itu juga nggak transparan, nggak terbuka bagaimana penerimaan dan penolakannya. Kok tiba-tiba ditolak, nasabnya tidak tersambung, serta pernyataan Pak Bahar itu juga tidak ada lagi keturunan Wali Songo hari ini. Artinya keturunan Wali Songo hari ini sudah punah. Loh, apa kabar dengan Kiai Salim? Ya,
yang dari Cilacap, yang mempunyai manuskrip abad 15, abad 14 Hijri, abad 16 Hijri ya, kalau nggak salah 14 sampai 16 Hijri. Itu bagaimana? Perlakuannya apa? Orang-orangnya masih ada kok. Ya. Kemudian standar pembuktian sumber ini apa? Kan Ba'alawi ini di dalam standar pembuktian sumber ini kan lompat dari abad 4 lompat ke abad 9. Pengakuannya pun setelah abad 9 berarti abad 10, 11, 12 itu digunakan ya sebagai verifikasi, padahal 550 tahun itu tidak ada data, keheningan data. Tidak ada namanya nama-nama yang terukir, yang tercatat di antara abad ke-4 sampai dengan abad ke-9 itu. Nah, informasi metodologis ini lebih banyak mereka sampaikan secara naratif dan otoritatif, bukan secara prosedural. Jadi mereka menyampaikan dengan narasi saja. Nah, implikasinya apa? Tanpa metodologi tertulis dan terbuka, kesahihan pencatatan itu tidak dapat diuji ulang. Maka saya katakan hari ini, nasabnya Ba'alawi bisa nggak diuji ulang? Nggak akan bisa. Ya kan bisa. Kalau kita balik, apakah tesis Keimat tentang membatalkan nasab Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, apakah bisa diverifikasi ulang? Tentu bisa. Tentu bisa diverifikasi dan diuji ulang siapapun ya yang mempunyai keilmuan, yang mempunyai pemahaman terkait nasab, sejarah, filologi, DNA untuk menguji ulang tesis Keimat, monggo, silakan. Keimat juga terbuka kok untuk diuji ulang. Ya, apakah betul tesis itu benar? Ya, adanya terkait nasabnya Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Nabi. Tolong yang punya keilmuannya diaudit ulang, boleh diuji ulang, verifikasi, oh boleh. Artinya apa? Ba'alawi atau Robito Alawi ini tidak dapat diuji ulang atau non-replicable. Ya, ini temuan pertama. Kemudian temuan kedua, ketergantungan pada sanad internal dan otoritas figur. Saya akan memberikan sebuah analogi yang sederhana. Kenapa ketemuan kedua ini mereka tuh bergantung kepada sanad internal dan otoritas figur. Oke, saya bandingkan dengan data perguruan tinggi. Ketika saya ingin melihat data perguruan tinggi di kampus saya, ternyata data itu hilang. Ya, misal hilang karena sebuah kebakaran atau sebuah kecelakaan, sehingga data itu saya tidak dapat diberikan. Namun apakah data internal di kampus itu betul-betul musnah secara riwayat? Tentu tidak. Saya masih bisa melihat data itu secara eksternal. Di mana saya bisa melihatnya? Data PD Dikti itu bisa saya lihat dari awal saya kuliah sampai akhir, kemudian menempuh mata kuliah apa saja, ya, lulus atau tidaknya, tahun berapa saya masuk, tahun berapa saya lulus, itu ada semua. Sehingga saya nggak bergantung dong dengan data internal kampus. Saya masih bisa memverifikasi data saya dengan data yang ada di eksternal. Nah, ini beda dengan Ba'alawi atau Robito Alawiyah. Mereka bergantung terhadap data internalnya mereka. Nah, dalam temuan yang kedua ini, verifikasi nasab itu bergantung kepada kitab silsilah internal. Ya, rujukan figur ahli nasab tertentu. Itu sudah tergambarkan, sudah terdokumentasikan di dalam buku Pak Hanif Alatas yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Ya, mereka bergantung terhadap kitab-kitab silsilah internal. Kalau ya, atau misalkan kitab internal mereka itu hancur katakanlah. Misalkan sebanyak 60 kitab atau hampir 140 yang mereka klaim ya. Ada 140 referensi kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi atau sampai 180 kitab. Ya, silakan. Anggap itu nggak ada, itu hancur. Terus kemana mereka akan membelikan, akan minta ataupun akan melihat verifikasi data? Kalau misalkan data internal mereka itu hancur ataupun hilang.
Ada nggak data eksternalnya? Nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Makanya mereka bergantung terhadap sanad internal. Kitab-kitab internal, kitab-kitab silsilah yang ada dalam literatur kitab-kitabnya Balawi. Nah, bahkan tidak ada penjelasan tentang mekanisme cross-check independen. Ya, mekanisme misalkan Imat ingin mengaudit dengan tesisnya bahwa saya nasab Balawi gak sahih. Ya mereka tidak punya mekanisme cross-check-nya. Makanya pembicaraan mereka, pembelaan mereka itu secara naratif, bukan secara data. Dan penanganan konflik data antar sumber ini jelas. Ya, implikasinya apa? Ini menunjukkan otoritas personal menggantikan prosedur ilmiah. Otoritas ulama, ya, baik dunia, baik Nusantara, otoritas Syekh Nawawi Al-Bantani, otoritas Bahasim, otoritas ulama siapapun di masa lalu, itu menggantikan prosedur ilmiah. Namun ketika ada seorang profesor, ya Ki Haji Profesor Ahmad Zaro, yang mengakui tesis Imat ini adalah ilmiah, akademik, dan valid, mereka itu menafikan. Justru mereka mengomentari uji personal ataupun pengakuan personal itu tidak bisa menggantikan uji akademik. Mereka balik. Logikanya dibalik-balik. Padahal mereka sendiri yang menunjukkan otoritas personal. Kita sudah jelas bahwasanya otoritas personal itu tidak bisa menggantikan prosedur ilmiah. Kemudian ketemuan ketiga, ya, tidak ada mekanisme koreksi dan pembatalan yang terpublikasi. Ya, publik tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana kesalahan itu ditangani. Implikasinya apa? Tanpa mekanisme koreksi, pencatatan bersifat final itu hanya sepihak. Mereka hanya sepihak nasab mereka sahih. Bukan sistem yang memverifikasi yang berkelanjutan. Kemudian ketemuan yang keempat, arsip nasab itu bersifat tertutup dan tidak dapat diaudit. Arsip nasab mereka tidak tersedia untuk audit publik. Tidak disertai indeks verifikasi atau pencatatan perubahan. Dan tidak ada skema audit eksternal periodik. Implikasinya apa? Ketertutupan arsip menghalangi pengujian kesahihan dan menurunkan standar akademik. Jadi mereka yang mengisbat sendiri, mereka yang mengaku-ngaku sendiri, dan juga mereka yang memverifikasi sendiri. Ya. Kemudian temuan yang kelima, ambiguitas antara pencatatan, pengarsipan, dan sebuah verifikasi. Praktek Robito Alawiyah ini menunjukkan pencatatan dan pengarsipan tradisi genealogis. Namun sering sering dipersepsikan sebagai verifikasi final. Tidak ada pemisahan tegas terminologi bahwa pengarsipan data versus verifikasi ilmiah. Mereka nggak tegas tuh, ya, antara bagaimana cara pengarsipan data dan bagaimana cara memverifikasi ilmiah. Bagi mereka itu semuanya sama, final. Tidak ada bantahan, tidak boleh dikritik, tidak boleh ditanyakan lagi. Implikasinya apa? Terjadi ambiguitas fungsi yang berpotensi menimbulkan klaim kesahihan yang berlebihan. Maka dari itu, dari temuan-temuan tadi, Robito Alawiyah itu melakukan pengarsipan genealogis secara internal. Dicatat, diverifikasi sendiri, dan dibenarkan sendiri. Dan Robito Alawiyah tidak menunjukkan standar verifikasi ilmiah modern yang transparan, replikatif, dan dapat diaudit. Kesahihan metodologis mereka tidak dapat dipastikan dari data terbuka. Sehingga kesimpulan final dan implikasi yang saya sampaikan di sini, berdasarkan audit metodologis atau praktek cara mereka mencatat nasab, dokumen, dan mekanisme yang tersedia, maka dapat disimpulkan Robito Alawiyah itu
belum memenuhi standar ilmiah sebagai lembaga pencatat dan verifikasi nasab. Secara akademik, Robito Alawiyah itu lebih tepat diklasifikasikan sebagai lembaga pengarsip genealogis berbasis tradisi internal. Bukan pencatat, hanya pengarsip saja. Bukan juga sebagai lembaga yang diakui sebagai pencatat nasab dengan kesohihan metodologis yang dapat diuji dan diaudit. Dan kesimpulan ini tidak menilai kebenaran suatu nasab individu, melainkan menilai bagaimana kesohihan Robito Alawiyah itu secara prosedur kelembagaan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipaham. Robito Alawiyah hari ini hanya sebagai lembaga pengarsip saja, hanya menyimpan arsip, bukan sebagai lembaga pencatat nasab, bukan sebagai lembaga verifikasi nasab berdasarkan metodologis yang ada. Karena yang kita lihat, mereka mengisbat sendiri, memverifikasi sendiri, dan mensohihkan sendiri, dan mengakuinya sendiri tanpa bisa diverifikasi pihak lain dan bergantung terhadap dokumen internal. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.